Hello, good morning fifth grade. Today is Thursday the 4th of February 2021. Oke, hari ini adalah hari Kamis. I hope all of you still keep on fire and then stay healthy. Tetap sehat ya anak-anak. Oke, today, hari ini we are going to learn, kita akan belajar tentang masih di subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kamu boleh buka buku kamu halaman 30, yaitu tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Selanjutnya, pada pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah, itu dia penyimpangan dari pelaksanaan tanam paksa ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke adapun akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat semakin menderita, wabah penyakit merajalela, dan juga bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Dan juga kelaparan hebat juga terjadi di Grobongan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, selanjutnya ada juga penentangan tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Nah, di sini kamu lihat itu adalah Edward Douwes Dekker. Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Nah, Douwes Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau disebut transmigrasi. Nah, di sini adapun reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tenteram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang barat ingin memaksakan monopoli perdagangan
dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda, yaitu yang pertama ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, dan ada juga Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, dan juga Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua, dan Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan juga Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan yang terakhir Patimura dari Maluku. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui, negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Nah, di sini budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu yang pertama gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Yang kedua tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Yang ketiga benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Adapun faktor penyebab keragaman Indonesia yaitu yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor perbedaan kondisi geografis, dan yang ketiga pengaruh kebudayaan luar. Nah, kamu boleh baca buku kamu selanjutnya agar kamu lebih paham itu ya anak-anak di dalam buku kamu. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, di situ pembelajaran 4 kamu boleh lihat pada halaman 44. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan, atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Dan yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Oke. Nah, jadi ini merupakan faktor-faktor gagalnya perjuangan bangsa Indonesia ya anak-anak. Nah, anak-anak, masa pergerakan kebangsaan Indonesia dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal pergerakan nasional yaitu tahun 1900-an. Yang kedua, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Dan yang ketiga, masa moderat yaitu tahun 1930-an. Nah, agar anak-anak lebih paham, kamu boleh baca buku kamu ya nak. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internalnya yang pertama kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang terakhir, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Adapun dalam faktor eksternal yaitu yang pertama, perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. Yang kedua, adanya politik etis dari Belanda. Yang ketiga, peristiwa Perang Dunia Pertama menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Yang kelima, kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan. Nah, di sini dalam bidang pendidikan, perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Dan dalam bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing,
Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam bidang politik. Banyak muncul organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasialisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya yang terakhir dalam bidang sosial dan budaya. Melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing, sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali, di mana Kongres Pemuda Indonesia pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Pada Kongres Pemuda Indonesia yang kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Nah, adapun keputusannya yaitu yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, anak-anak, berikut isi ikrar Sumpah Pemuda. Nah, kemarin semester yang lalu kita sudah mempelajari Sumpah Pemuda tersebut. Nah, Miss harap semua anak-anak Miss dapat menghafal isi Sumpah Pemuda tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada perbedaan antara suku dan suku lainnya. Yang pertama, adat istiadat. Yang kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Nah, anak-anak, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Miss harapkan kamu membaca buku kamu lagi agar kamu lebih paham atau lebih mengerti lagi. Nah, Miss harap anak-anak tetap semangat dan tetap sehat ya anak-anak. Thank you.